down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lulu Febianti. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang firewall NAT. Apa itu NAT? SRC NAT. SRC NAT atau masquerade mentranslatekan banyak IP privat menjadi satu IP public dinamik. SRC NAT mentranslatekan banyak IP privat menjadi satu IP public static. Lalu di sini juga ada DST-NAT. DST-NAT paket akan diarahkan keluar dari router. Untuk predikat itu paket akan diarahkan ke router itu sendiri. Oke, di sini saya sudah berada di Winbox-nya ya teman-teman. Oke, kita pilih IP. Dan di sini kita pilih IP, lalu address, lalu klik tanda plus. Untuk addressnya saya tambahkan 10.167.166/24. Oke teman-teman, untuk ethernetnya untuk interface-nya saya pilih ether 1, lalu kita apply, lalu oke teman-teman. Kita sudah memiliki IP public static yang sudah kita buat. Jika kita menggunakan SRC NAT, kita akan mentranslate kedua IP yang tadi kita buat. Dan bagaimana jika kita ingin internetan menggunakan IP public 10.0.1.167/24, kita akan menggunakan SRC NAT. Untuk itu kita ke menu IP, lalu pilih firewall, lalu klik tanda plus. Di sini kita pergi ke action ya teman-teman. Di sini ya teman-teman. Lalu untuk actionnya kita pilih SRC NAT ya teman-teman. Kemudian untuk addressnya kita isi 10.0.137/24 ya teman-teman. Oke, di sini kita maaf tidak memakai slash ya teman-teman. Kemudian apply, lalu nah, teman-teman, karena di sini saya sudah membikinnya, jadi ini artinya sudah selesai teman-teman. Kita ganti. Oke teman-teman, saya sudah membuat. Jika seperti ini, MikroTik akan mentranslate IP privat menjadi IP public, yaitu 10.0.137.167/24. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi NAT DNS NAT. Oke teman-teman, misalkan gedung 1 ingin mengakses router MikroTik, IP-nya 192.137.163, tujuannya akan diarahkan ke website atau web server, yaitu IP-nya 192.168.1.2. Oke, di sini kita akan buka Winbox-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuka Winbox-nya. Lalu kita pilih menu IP, lalu pilih firewall. Kemudian di sini kita nonaktifkan. Lalu klik tanda plus. Untuk generalnya
Oke teman-teman, untuk chain-nya kita pilih DNS-NAT, lalu untuk protokolnya 6 TCP, lalu untuk portnya DST portnya kita masukkan 8181. Lalu ke actionnya kita pilih DNS-NAT, lalu untuk to address-nya kita masukkan 192.168.1.2. lalu untuk portnya 80 ya teman-teman. Lalu apply, lalu Oke teman-teman, kemudian kita buka topologinya lagi. Di sini terdapat PC1 ke mikrotik dengan IP 192.168.137.161. Maka mikrotik akan mengubah DNS tersebut menjadi 192. Oke teman-teman, di sini terdapat PC1 ke mikrotik dengan IP 192.168.137.161. Maka mikrotik akan mengubah DNS tersebut menjadi 192.168.1.2 atau IP web server ini ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke materi mengenai pengenalan DNS server. Kita lanjut. Di sini saya sudah berada di Winbox. Lalu kita bisa pilih IP, lalu pilih DNS. Di sini terdapat dynamic server dari IP DHCP client. Misalkan kalian menggunakan DHCP client akan mendapatkan bonus dynamic server. Lalu pada DNS setting di sini harus mencentang allow remote request ya teman-teman. Yang ini centang ya teman-teman. Intinya biar klien kita bisa mengakses server. Kemudian cara mengubah nama server yaitu kita bisa masuk ke DNS setting, lalu pilih static. Kita kalau kita bisa klik plus, lalu tambahkan namanya server 1 net ID. Ini di sini kalian bisa klik tanda plus. Misalkan di sini namanya server 1 net ID. Ini untuk nama domainnya, lalu addressnya kalian bisa masukkan 192.168.1.2. Lalu kita buat lagi name servernya server 2 net ID, addressnya 192.168.2.2. lalu teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir mengenai NAT ready card. Kita sudah berada di Winbox. Di sini kita pilih IP, lalu kita ke firewall, kemudian pilih NAT, lalu klik tanda plus, kemudian pada general chainnya kita pilih DNS NAT. Untuk protokolnya UDP untuk DST portnya kita pilih masukkan 53. Lalu kita ke action, lalu pilih untuk actionnya kita pilih
ready card ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Dan untuk portnya kita ketikkan 53, kemudian apply. Oke, jadi kalau misalkan gedung 1 ini tidak mempunyai alamat IP router di DNS, akan tidak bisa connect ke DNS server ya teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi firewall NAT. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.